Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Sebelum saya sambung, hai Tova, hai Josh, semua boleh dengar? Skrin nampak? Oke, thank you Tova, thank you Kusuma, thank you Muhammad. Oke, mari saya sambung ah. Oke, seperti biasa, saya mau mengucap terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita sambungkan, semua baik? Semua dah sedia mau belajar? Ya, semua? Oke, bagus. Sudah makan? Oke, mari kita mula. Oke. Saya harap semua yang hadir hari ini mendapat informasi yang berguna dari webinar inilah. Tapi mesti faham presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai fokus atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex lah. Oke, ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Oke, semua setuju? Semua paham? Oke, terima kasih. Thank you Tova, thank you Kusuma, thank you Josh, thank you Angie, thank you Devri. Oke, bagus. Semua setuju ya? Ini hanya sesi pelajaran, ini bukan sesi signals. Oke, bagus. Oke, yang paling penting saya harap semua sudah tahulah topik kita pada hari ini. Yang hadir, yang sertai webinar saya pada minggu lalu. Webinar saya siri Fibonacci yang pertama, ya Fibonacci retracement. Jadi hari ini webinar kita adalah siri Fibonacci kedua lah, yaitu Fibonacci extension. Ya, semua yang hadir hari ini tahu sudah apa itu Fibonacci extension? Pernah dengar? Oh, hai, hai Tova. Sekejap ya. Sekejap ya, sorry. Hai semua, sorry. It'll be recorded. They haven't uploaded yet, but I think they'll be uploading the Bahasa one soon. Okay, thanks Des. Okay, sorry. Tadi ada masalah teknikal. Recording untuk IC Markets, diorang akan post di dekat YouTube lah. Kalau tidak, kalau
kamu cari di YouTube tiada, boleh contact IC Market customer service. Okay, boleh? I hope that helps, Tova. Okay, saya sambungkan. Okay, jadi agenda kita pada hari ini adalah untuk memahami Fibonacci extension. Lepas itu tahap Fibonacci extension yang penting, struktur pasaran yang ideal dan sesi perlatihan lah. Kalau kita masih ada masa, kita boleh pergi trading view, lepas tu tengok live chart dan apa macam buat aplikasi Fibonacci extension yang kita akan belajar ini. Hari ini topik kita Fibonacci extension, dia memang senang lah, dia pendek sahaja dia punya topik. Jadi kita akan ada masa yang lebih untuk tengok carta lah di trading view. Okay? Kalau ada soalan, boleh tanya, okay? Jangan malu-malu. Okay, untuk mulakan, kita akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Ini seperti biasalah kan, yang pernah hadir webinar saya, kamu sudah tahu lah saya siapa. Tapi yang tidak tahu itu, nama saya Kes. Saya seorang penganalis pelaburan dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih dari 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Jadi saya juga mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Sekarang ni saya masih mengambil ujian FTMO ketiga kali lah. Harap-harap saya boleh lulus kali ketiga. Okay. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Jadi sebelum ini saya mengurus portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Jadi seperti biasa, sebelum saya sambung dengan topik kita pada hari ini, saya minta maaf dulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau saya cakap terlampau cepat atau perlahan. Jadi harap-harap boleh bersabarlah dengan saya. Okey? Okey, mari kita mula dengan topik kita hari ini. Okey, yang hadir hari ini mesti ada yang trader juga kan. Jadi kamu tahu apa itu Fibonacci extension? Pernah pakai? Josh, dia cakap ada. Ya, siapa lagi? Every pun pernah pakai. Okey. Tidak pernah pakai, ada yang tidak pernah, ada yang tidak tahu apa itu Fibonacci extension. Okey. Jadi Fibonacci extension itu adalah sesuatu jenis Fibonacci yang penting. Fungsinya adalah untuk mencari, dia adalah alat bantu teknikal yang digunakan oleh trader untuk memprediksi seberapa jauh harga akan lanjut
bergerak searah dengan trend utama setelah mengalami retracement sementara. Okey, jadi kata kunci yang perlu anda garis bawah adalah trend utama dan proyeksi pergerakan harga. Jadi ini ya, ini yang kita akan belajar hari ini. Okey, dia memang topik yang pendek sahaja, tapi tidak apa, nanti kita ada masa kita boleh tengok charts. Okey, ada soalan sekadar sini. Apa boleh sambung? Okey, ada orang tanya kalau boleh sambung Fibonacci extension dengan Fibonacci retracement. Dia memang boleh sambung. Dia memang boleh sambung nanti lepas webinar, bukan. Lepas kita bincang tentang topik ini, kita boleh tengok live charts. Lepas tu kita boleh tengoklah apa macam sambung Fibonacci extension sama retracement. Okey, biasanya kita boleh sambung semua. Retracement, extension, expansion, projection. Bila kita sambungkan, nama dia Fibonacci confluence. Nama dia Fibonacci confluence. Jadi ini 4 sambung dia ialah ini confluence. Tapi hari ini kita akan belajar extension sahajalah. Okey? Okey, next. Okey, apa itu Fibonacci extension? Ada yang tahu? Ya, betul Josh. Tova, no, NG, above 100%. Ya, betul. Okey, jadi Fibonacci extension itu adalah level atau tahap Fibonacci yang lebih daripada 100%. Okey, jadi yang ada hadir webinar saya pada minggu lalu, kamu tahu sudah kan Fibonacci retracement itu adalah 23.6%, 38.2, 50%, 61.8, lepas tu 78.6. Ada juga tahap lain tapi yang penting ini 5 lah. Okey, jadi extension itu ada 2 saja yang kita pakailah. Dia memang ada tahap yang lain tapi yang paling penting yang kita pakai adalah 127.2 sama 161.8. Okey? Ini saja yang kamu mesti tahu. Ini 2 level Fibonacci extension yang kamu perlu tahu. Dia memang ada ya Josh, dia memang ada tahap yang lain. Dia ada 130 lebih, tapi yang paling penting yang kita pakai ini 2 sajalah. Okey, sebab ini yang popular. Dia popular, lepas tu banyak ramai yang pakai. Okey, boleh faham? Okey. Jadi apa macam mau pakai Fibonacci extension ini, boleh tengok dari video pendek inilah. Kamu tarik dari swing high. Nanti kita pergi live charts, kita boleh buat latihan lah. Boleh practice. Dari swing high, kita tarik tool Fibonacci retracement ke swing low. Lepas tu dia punya level tahap semua akan keluarkan. Jadi bila level dia keluar, kita cari 127.2 dan 161.8. Okey? Boleh faham sekadar sini? Fibonacci retracement itu tahap dia apa? Kamu ingat? Okey, betul Josh, 23.6. Betul. Ada yang cakap asalnya di bawah 100%. Okey, betul.
Jadi Fibonacci retracement adalah 20 yang sebelum 100% dan Fibonacci extension adalah lebih dari 100%. Oke, boleh paham? Senang kan? Ini walaupun dia senang mesti tahu sebab ini memang bagus dipakai. Yang ada hadir webinar saya pada minggu lalu, kamu tahu sudah kan kenapa kita pakai Fibonacci? Sebab Fibonacci adalah sejenis support dan resistance, sokongan dan rintangan. Jadi bila kita buat trading, yang paling penting adalah support dan resistance. Kita mesti identify support dan resistance, baru kita boleh cari entry sama exit sama stop loss kita. Oke, jadi itulah pentingnya. Oke? Semua boleh faham sekadar sini? Oke, thank you Josh, thank you Angie, thank you Devri. Thank you. Oke, next. Oke, tahap Fibonacci extensions yang penting sudah kita bincang tadi, ada dua saja. Ini adalah Fibonacci retracement. Yang Fibonacci extension adalah 127.2 dan 161.8. Ini semua ini adalah Fibonacci retracement. Oke? Itu saja. Dia senang betul. Oke, struktur pasaran yang ideal untuk memakai Fibonacci extension. Kita boleh tengok. Bila kita pakai Fibonacci, swing high dan swing low atas carta mesti jelas. Yang ada hadir saya punya webinar minggu lalu, kamu sudah tahu lah kan ini. Oke, ya memang Devri, memang dia mesti swing high-nya sama swing low-nya mesti jelas. Jadi macam ni dia ada swing high yang banyak, lepas tu swing low yang swing high-nya dia tidak jelas, ini tidak boleh dipakai. Yang jelas yang saya boleh nampak ini adalah swing low, di sini adalah swing high. Oke? Swing low, swing high, swing low, swing high, swing low. Kamu mesti ingat ya, dalam trading swing high dan swing low sambungkan dengan support dan resistance, dia memang satu teknik yang kuat, yang bagus dipakai untuk fokus. Oke? Jadi ini pentingnya, ini mesti kamu buatlah homework di rumah, latihan lah. Kamu identify swing low dan swing high di semua di charts. Sekejap saja itu, dia 15 menit boleh cari sudah. Oke. Swing high-nya dan swing low-nya mesti jelas. Macam video ini swing high, di sini swing low. Semua boleh nampak? Oke, ya betul. Saya mau tanya ya, yang ini boleh kira swing high ke tidak? Ya, ada yang cakap tidak. Tidak boleh, tidak. Oke, betul. Yang jawab itu memang betul. Yang ini tidak boleh dikira swing high. Memang boleh dikira kalau tiada swing high yang lebih tinggi. Tapi untuk contoh ini swing high yang lebih tinggi di sini. Oke, jadi swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Ini penting tahu. Oke, next. Nampak dia? Swing low, swing high, swing low, swing high. Oke, bila kita cari Fibonacci extension atau Fibonacci retracement, kita tidak boleh potong di sini. Kamu nampak di sini ada swing low, di sini ada swing high, swing low, swing high. Dalam contoh ini dia tarik swing low terus ke swing high di sini. Lepas tu yang ini dua dia tidak pakai. Jadi ini memang salah lah. Oke. Yang sepatutnya dibuat ialah pakai swing low yang ini
dan swing high yang ini. Oke, boleh paham? Oke, thank you. Oke, ini adalah contoh melukis. Sudah kita nampak tadi dari swing high tarik ke swing low. Sama dengan Fibonacci retracement, dia dari atas tarik ke bawah atau dari bawah tarik ke atas. Oke, nanti kita boleh praktis di live charts. Oke, next. Ini sudah. Oke, kamu boleh nampak contoh ini. Harga turun, lepas tu dia naik ke level Fibonacci extension, lepas tu dia tarik balik. Oke, sebab Fibonacci extension 127.2 sama 161.8 memang boleh kira support dan resistance yang kuat. Tapi ada faktor-faktor lain juga lah. Tapi dia sendirian memang boleh kira yang kuat. Jadi di sini contoh ini dia naik dari 161.8 dia buat reversal. Oke? Ini tidak payah. Oke. Oke, semua boleh faham tentang Fibonacci extension sekadar sini? Senang kan? Dia macam Fibonacci retracement, tapi selepas 100%. Senang memfahamkan. Kalau kalau semua okey, ada soalan kah tidak? Kalau tiada soalan, kita boleh sambung kepada live charts. Ya, memang pendeknya. Ya, memang topik kita hari ini Fibonacci extension dia memang pendek dia sebab dia ada 2 tahap yang penting saja yang saya cakap. Apa dia? Yang tahap saya cakap yang penting? Semua ingat? Oke, ya betul Josh. 127.2 sama 161.8. Hai Tova, ya boleh. Oke, saya cari balik contoh dia. Oke, ini contoh dia. Bila kita mau cari dia punya tahap kan, pakai Fibonacci extension atau retracement, kami tarik dari swing low ke swing high. Tapi di sini tidak boleh potong. You must use the latest swing low and the latest swing high. Boleh nampak? Sebab di sini dia pakai swing low di sini, dia tarik ke swing low di sini. But boleh nampak? Boleh faham? Di sini ada swing low, sini swing low 1, di sini swing low 2, sini swing high 1, di sini swing high 2. Sepatutnya yang dipakai adalah swing low 2 dan swing high 2. Sebab ini yang paling latest lah. Jadi swing low dan swing high kamu yang mesti dipakai adalah swing high dan swing low yang paling latest. Yang ini boleh kira lama sudah, like dia tidak valid sudah. Jadi ini contoh dia salah lah. Oke, kita boleh pergi live charts, lepas tu kita boleh practice macam pakai Fibonacci extension. 1 dan swing high 2 or swing low 2 to swing low 2. Oke, hai Tova, dia swing low 2 ke 2. Kalau swing 1 ke 2 dia salah sebab di sini ada swing high dan swing low. Kita tidak boleh ignore yang ini sebab ini dia macam dia sudah formkan. Jadi kita mesti pakai juga di sini. Boleh faham? Oke, saya tunjukkan contoh supaya dia lebih jelas. Oke, ada soalan lain? Josh, how do you combine retracement and extension?
Okay, hi Josh. I am going to show you now how to combine extension and retracement. Okay, semua ada soalan tanya apa macam mau sambung Fibonacci retracement sama Fibonacci extension. Kita boleh tengok live chart sekarang supaya lebih jelas lah. Sebab kalau saya cakap saja dia memang teori, kamu tidak nampak, kalau tidak nampak tidak paham kan. Jadi saya chat di live trading view supaya lebih jelas. Okay, saya end slideshow. Okay, semua nampak saya punya screen? Semua nampak charts ini? Okay, thank you Tova, thank you Josh, thank you Kusuma. Okay, ada pairs atau ada yang kamu mau saya analyze? Atau goal okay. Ada yang cakap GBP USD, Euro USD, ada lagi? Oil, okay, gold, okay, kita pakai gold lah. Nanti baru kita tengok, Devi nanti kita baru tengok GBP USD. Okay, seperti biasa, kita mesti pergi time frame yang lebih besar untuk cari trend kita. Kita punya bias. Sekejap ya. Kenapa ini? Oke. Oke, jadi dari chart ini goal ya. Dia nampak uptrend atau downtrend. Kalau kamu tengok sekadar begini saja, kamu rasa dia akan naik atau turun? Oke, ada yang cakap naik, ada yang cakap Tova up, Josh down, ada yang cakap turun, ada yang cakap uptrend. Oke, goal ini dia memang dia uptrend dan downtrend. Jadi goal ini dia selalu dalam triangle. Kamu faham kan triangle? Triangle apa sudah di Melayu? Segitiga. Jadi kamu nampak di sini kita lukis trend line dulu. Oke, di sini ada trend line-nya. Oke, mungkin trend line ini tidak seberapa valid lah. Oke, di sini boleh lukis trend line. Kamu masih ingat yang hadir webinar saya 3 minggu lalu apa macam lukis trend line? Dia mesti ada 3 sentukan. Jadi 1, di sini ada 1, 2, 3. Oke, jadi ini baru boleh kira trend line yang valid. Sekurang-kurangnya mesti ada 3 sentuh ya. Oke, jadi trend line ini trend line turun kan? Tapi di sini walaupun dia turun, di sini pun masih ada trend line yang naik. Semua nampak? Jadi semua pun betul lah, dia memang naik, dia memang turun. Dia dalam trend triangle ini, jadi biasanya yang trend line ini boleh kira resistance atau rintangan, dan ini boleh kira support atau sokongan. Jadi biasanya harga akan trade atau trending di dalam triangle ini. Oke, boleh paham? Jadi untuk goal ni dia memang tidak jelas lah dia naik atau turun, sebab naik pun boleh, turun pun boleh. Oke, untuk pakai Fibonacci kan, kita mesti tahu kita punya bias atau kita punya trend naik atau turun. Kalau tidak, susah mau pakai Fibonacci. Oke, kalau sekadar ini kami masih tidak tahu kan dia punya harga pergi mana, kita boleh lukis sokongan dan rintangan, support dan resistance supaya kita boleh tahu lama.
kita boleh tahu harga naik atau turun. Oke. Lepas kita lukis trend line, kita boleh nampak harga dia akan trend di dalam sinilah kan. Oke, ini senang mau paham ah. Oke, lepas itu kita cari horizontal ray di sini settingnya. Kita lukis dia punya support resistance. Oke, masih ingat apa macam lukis support resistance? Support resistance tuh kamu cari sejak swing high dan swing low. Jadi di sini ada swing low kan? Ini adalah dia punya resistance, support sorry, dan sini adalah resistance-nya. Kamu boleh nampak? Oke, boleh paham? Resistance, yang ini support. Jadi kalau harga gerak, dia memang gerak di dalam sinilah. Di dalam sini. Jadi dia akan mengikut support resistance ini sama mengikut trend line ini. Di sini ada trend line kan? Oke, boleh paham? Jelas kan? Oke, sekadar sini jelas ya. Oke, jadi kita boleh pakai Fibonacci retracement atau extension untuk cari support dan resistance yang kuat. Oke, Fibonacci retracement nampak di sini, tool di sini. Ini trading view ya. Ini trading view percuma untuk semua boleh pakai. Oke, kami pakai ini. Kami cari swing low, tarik ke swing high. Oke, boleh paham? Lepas tu dia akan buat project. Dia akan project tahap semua all fips, tahap yang harga akan pergi. Ini fokus lah. Kita pakai Fibonacci untuk fokus harga akan pergi di mana. Oke, boleh paham? Jadi kemungkinan kalau harga pusing balik, kalau di sini harga buat reversal kan. Kalau harga buat reversal, kemungkinan dia akan pergi ke tahap ini atau ini. How to determine the swing high and swing low? Okay, Tova, to determine the swing high and swing low, you just need to find the highest point and the lowest point. Jadi cari point yang tertinggi dan terendah. Jadi ini swing high, di sini swing low, di sini swing low, di sini swing high, di sini swing high. Okay? Oh, for fib. Okay, for fib, you can just take this. You just use those points. Okay, so you need to first identify the swing high and swing low. So swing high, swing low, then you take the fib and you draw from the swing high to the swing low. That's it. Is that understandable? Do you know what I mean? For the latest one, okay. Okay, the thing about the latest one, because that price is still moving, so there is a chance that price will, because we don't know that if price will reverse from here or it will do a breakout, right? So we don't know. Okay, thank you, Zul. We don't know if price is going from here or going to break out or do a reversal. So usually I will not use this high because I don't know if the move is complete already or not. I don't know if this is the swing high. Maybe if it goes up higher, then the swing high may be here. It may be. So in this case, I guess there's no choice. You cannot use this latest point. So if you want to, but let's say price has already moved down, then we can take this as a swing high.
But in this current scenario, we cannot take this as a swing high. Is that clear? Yep. So usually we use, biasanya kita pakai Fibonacci untuk swing high dan swing low yang sudah lengkap. Ini kira tidak lengkap lah sebab ada kemungkinan dia akan naik lagi. Kalau dia naik lagi, jadi ini swing high ini tidak valid lah. Oke, semua boleh paham? Oke, thanks Tova. Thanks for asking. That was a really good question actually. Oke, so semua pandai lukis sudah swing high, boleh identify swing high dan swing low kan? Oke, kita pakai chart yang lain lah sebab gold ini dia memang swing high-nya belum lengkap. Kita tidak boleh pakai chart ini. Oh, oke, kita pakai yang dulu punya lah. Oke, kita pakai di sini ya. Kita cari Fibonacci extension dari sini ke sini. Sini tarik swing low, tarik ke swing high. Lepas tu all fibs, semua levelnya akan turun 127 di sini. Nampak? Tapi dia tidak sampai juga di sini. Oke, ini chart dia memang contoh dia tidak bagus. Saya cari chart yang bagus. Oke, ada yang mau tengok GBP USD kan? Oke, Tova, you can use this swing high like this swing low to this swing high because di sini dia sudah buat reversal, jadi swing high ini boleh dikira lengkap. Oke, boleh nampak? Yap, oke. Jadi macam contoh ini kan, harga dah sampai di sini, dia pusing balik. Bila dia pusing balik, dia akan turun, tapi kita tidak tahu dia turun sampai sekadar mana kan. Jadi kita pakai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension untuk cari zone yang dia akan berhenti dan pusing balik. Kita tidak tahu dia akan stop di mana, jadi kita pakai Fibonacci untuk cari zone yang dia akan buat reversal. Oke, untuk ini kita boleh sambung buat Fibonacci extension dan Fibonacci retracement. Ini memang ada sedikit susah mau nampak ya, sebab dia memang banyak garisan. Kita ambil Fibonacci retracement. Oke, kita mau project dia akan turun sekadar mana kan. Jadi kita ambil di sini, kita tarik ke atas. Di sini ada tahap-tahapnya. Lepas tu kita boleh cari zone. Ini pun tidak boleh dipakai. Oke. Kita boleh pakai swing low di sini. Boleh nampak? Boleh nampak dia memang swing low-nya memang kecil. Kita pakai zone yang lain untuk cari Fibonacci retracement atau extension. Jadi di sini ada satu swing low kan. Nampak? Semua nampak di sini ada satu swing low. Di sini pun ada satu swing low. Mungkin dia tidak jelas. Kita boleh tukar. Oke, nampak di sini ada swing low satu. Di sini pun ada satu swing low. Jadi kita ambil Fibonacci retracement ini dari swing low ini. Kita tarik ke atas. Lepas tu kita cari zone yang dekat sama satu sama lain. Boleh nampak?
Oke, mungkin inilah 38.2 dan 50. Oke, nampak? Jadi kita ambil rectangle, kita lukis di sini. Oke, ini adalah zone support yang kuat. Boleh nampak? Boleh paham ke apa macam saya dapat ni dua zone, dua Fibonacci retracement. Semua boleh nampak? How did you get the two? Okay, hi Josh. Saya ambil swing low. Kamu nampak di sini ada satu swing low? Di sini ada swing low kan? Oops, sorry. Di sini ada swing low. Di sini ada swing low. Sorry guys. Saya punya brush di mana ya? Oke, di sini ada swing low. Di sini ada swing low. Saya pakai dua swing low yang lain. Like two different swing low and the same swing high. Then dia punya level akan keluar. Lepas tu ini dua dekatkan. Jadi saya ambil zone ini dua. Saya lukis zone-nya. Ini boleh dipakai sebagai support saya. Boleh faham, Josh? Oke. Oke, thank you. Hai Kusuma. Oke. Ya, ini memang maybe if you use the 4 hours is better. Oke, ini memang 4 hours chart. Boleh nampak? Oke, mari kita cari contoh Fibonacci extension. Oke, di sini ada contoh, satu contoh. Oke, sebelum kita lukis Fibonacci, kita mesti identify swing low dan swing high kan? Jadi that's your first step. Step pertama mesti cari swing low dan swing high. Di sini swing low, di sini swing high. Semua nampak? Oke, boleh nampak? Kita ambil retracement tool di sini dari swing low tarik ke swing high. Lepas tu kami keluarkan all levels. Kita boleh nampak. Oke, jadi kalau extension sama Fibonacci extension kan saya dah cakap tadi, kita hanya fokus dua, 127 dan 161. Jadi teknik trading, teknik yang saya pakai, biasanya kalau di sini kan harga naik dan naik dia turun, biasanya dari sini bila dia sampai zone 127 saya akan cari reversal, opportunity reversal supaya dia naik. Tapi dalam contoh ini dia tidak reverse dah, dia terus tembus ke bawah. Tapi ada biasanya Fibonacci extension boleh pakai memang Zul. Ya, boleh pakai sebagai reversal. Fibonacci extension boleh pakai sebagai tool reversal. Oke, tapi dalam contoh ini dia tidak reverse lah, dia terus tembus ke bawah. Jadi biasanya bila saya ada plot Fibonacci extension, saya akan perhatikan zone ini, yang ini dua zone lah. Oke, tapi kami cari contoh yang dia memang ada pusing balik. Mungkin 10 kali dia akan pusing balik 8 kali, like 80%. Kenapa baca ini tidak nampak? Oke, di sini ada contoh. Kita cari
Dari sini swing low. Di sini swing high. Kita ambil fib tool. Dari swing low tarik ke swing high. Kamu nampak? Di zone 127 dia sentuh, lepas tu dia pusing balik. Oke, kadang-kadang dia akan sentuh 138, tapi biasanya dari 127 bila dia begini, dia ada naik, dia turun, dia sentuh ke zone 127, saya akan masuk untuk buy. Oke, boleh paham? Ini adalah satu strategi yang saya pakai lah. Boleh nampak di sini dia memang dia play out lah. Oke, jadi apa macam kita boleh sambungkan Fibonacci retracement dengan Fibonacci extension? Oke, kita cari swing low di sini dan swing high di sini, atau swing low di sini dan oke, swing low di sini memang tidak boleh dipakai sudah. Oke, swing low di sini dan swing high di sini. Jadi kita ambil. You can say that I have been prepared for cut loss scenario when the graph still breaks the support. Yep. Thank you, Kusuma. Yep. Yep, that's right, Kusuma. You can use that as a cut loss scenario. You can use Fibonacci to cut your loss at 1.27 and 161.8. That's true. You can use that as a way to cut loss. But usually what I use Fibonacci for is to find the reverse Nike tick. So the reverse Nike tick is this. This is the Nike tick so that I can enter here. This is how I personally use the Fibonacci, but yes, you can also use it to cut loss. Okay, so apa macam kita boleh sambung Fibonacci retracement dan extension, kita boleh cari low, like two different lows. Di sini low, tarik swing low, tarik ke swing high. Dia line up 50% di sini. Lepas tu kita %, lepas tu dari swing low ini kita tarik ke swing high di sini. Dia akan keluar Fibonacci 127 extension. Okay. Okay, nampak? Hi guys, is this understandable? Do you see how I combine the Fibonacci retracement and the Fibonacci extension together? Semua nampak? Yep, thank you, Josh. Is it clear? How did you find the two zones? Hi, Josh. Like I was saying before, so how you can combine is by looking for different swing lows, and then using the Fibonacci retracement tool, you can draw from all the swing lows and see if they line up together. Is that clear? Okay, thank you. Jadi bila kita sambung Fibonacci retracement dan Fibonacci extension, kita akan dapat sokongan. Hi Tova, yep, the same
take 2 swing low with the same swing high. Yep, that's true. Then you will see the levels, whichever 2 levels is the nearest, and then that will be your zone. So dalam contoh ini adalah zone kita lah. Jadi dari sini kita boleh nampak dia memang turun ke sini, lepas tu dia reject atau reverse di zone kita. Sebab ini memang zone yang kuat. Kenapa dia kuat? Sebab dia ada 2 Fibonacci di zone di sini. Kalau kita lukis lagi, memang boleh cari lagi Fibonacci yang boleh line up di sana. Okay, let's see if there are more zones lining up there. Okay, none. Oh, I already drew that. Okay. Yep, boleh faham sekadar sini. Okay, Fibonacci, untuk sambung Fibonacci retracement dan extension ini, dia memang mesti praktis lah. Ini kalau saya dah praktis, I think mungkin 6 bulan lah. Lepas tu baru saya macam master teknik inilah. Tapi basically, kamu cari swing low, swing low, swing low, atau swing high, kamu lukis Fibonacci. Okay, contoh di sini swing high kan. Swing high, swing high, swing high. Kita boleh cari dari sini Fibonacci extension retracement, swing high tarik ke swing low. Lepas tu dari sini swing high tarik ke swing low. Okay, sekadar sini kamu nampak dia memang a lot of lines. Dia memang susah mau nampak, tapi mata kamu mesti sharp lah. Hi Cass, can you redraw? Can you redraw again the first Fib extensions? TP, I am a bit lost, please. Okay, I think I will find another example because this market is going sideways right now. Are there any pairs you guys want to look at? USD JPY, maybe? Okay. Okay, this is a good example because there is a lot of swing highs. Okay. Usually when bila kita tarik dari swing high ke swing low, maksudnya kita project harga akan naik. Okay, boleh faham? Kalau kita tarik dari swing high ke swing low, kita tengah cari projection ke arah ke atas. Okay, jadi untuk contoh ini, kita project harga akan naik lah. But okay, we don't know for sure. Okay guys, this is just an example. Ini contoh sahaja ya. Tidak semestinya harga akan naik. Saya pakai ini sebagai contoh saja. Okay, ya ini saya kasih hilang dulu. Oh my gosh, how? Okay. Pertamanya kita identify swing high-nya, swing high, swing high, swing high, swing high, swing high, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia ada 5 swing high kan. Kita ambil Fibonacci retracement, kita tarik swing high pertama ke swing low di sini. Okay, di sini. Lepas tu dari sini, swing high ini kita tarik ke swing low. Dia memang banyak garisan. I'm so sorry guys. Tapi ini, ya ini, this is the way kita buatnya. Lepas tu dari sini, swing high di sini, tarik ke swing low. Yang sama. Oke, lepas tu, from ini super messy charts, kita mesti cari zone yang banyak
Fibonacci retracement, dia stick to one zone. Okay, boleh nampak? Memang susah mau nampak lah, but kalau pelan-pelan boleh cari. Oke, ini saya nampak sudah satu di sini 20.3. Lepas tu 38. Lepas tu ini 61. Okay. Okay. Jadi ini zone Fibonacci. Okay, semua nampak? Boleh faham? How did you get? Hi Josh, like I was saying, you take the Fibonacci retracement from 3 different swing highs, you pull it, and when the levels come out, you see which area where there is the most levels aligning together. So there's 3 levels here, but they are all from 3 different points. Do you understand? So the more points that align here, the stronger the resistance is. Boleh faham? Okay, thank you, Josh. Okay, thank you. So this is a strong resistance, right? If this is a strong resistance, then we can expect price to reject off here. Come up here and reject. Okay, why do we expect price to reject here? Because this is a strong resistance. Okay, maksudnya I don't think, saya tidak rasa that, I don't think that price cannot tembus, but susah nak tembus. Okay, boleh faham? Hi Kusuma, sorry, is it clearer now? Yep, thanks. So if you find more levels lining up together, that makes the level stronger and your chances of reversal is stronger. So what, okay, this is very basic, but why, kenapa support dan resistance penting? Sebab kita, we're hoping that harga dia naik turun di dalam support dan resistance ini. Jadi within support resistance ini. Jadi bila kita pakai Fibonacci untuk cari support dan resistance, kita boleh cari reversal juga. Jadi dari sini, since ini adalah resistance yang kuat kan. Jadi dari sini biasanya trader akan masuk di sini. Oops, sorry. Akan masuk di sini, di zone di sini untuk jual. Oke. Lepas itu stop loss-nya akan di atas sini. Di sini jual, take profit-nya mungkin di next support. Oke. Oke, guys. Dah pukul 3, tidak cukup masa sudah. Saya harap kamu faham Fibonacci extension ini, sambungan Fibonacci dengan retracement. Dia memang susah mau faham in the beginning sebab bila kamu tarik like a few Fibonacci retracement, dia memang terlampau banyak zones. Jadi dia boleh nampak macam messy lah. Jadi ini memang mesti practice. Kamu practice, kamu cari area yang paling banyak tahap yang align. Oke? Kamu mesti practice ini, oke? Sebab ini support resistance is the key. Dia memang number 1 indicator yang paling kuat, yaitu graphical indicator, support dan resistance. Yap, terima kasih, I need more practice.
Thank you, Kusuma. What is the pattern you use for practice? Hi, Tova. I use TradingView. See this one, tradingview.com. Okay, you enter tradingview.com. Lepas tu charts. Masuk. Kamu boleh cari di sini. Kamu punya pairs. Okay, ini XAU USD ialah gold. Maybe Forex. USD CAD. Lepas tu selalu kamu practice, kamu clear the charts dulu. Ini semua delete, semua delete supaya you have a clean charts, then you can practice better. Okay, then you can practice. You can first identify swing high, swing high, swing high, swing high, swing high, swing high, swing high. Then identify swing low, swing low, swing low, swing low, swing low, swing low. Then from the swing high and swing low, you can practice your Fibonacci. Oops, sorry. Okay. So yeah, thank you so much for attending. Thank you semua. Saya harap jelas, tapi saya memang tahu dia tidak jelas sebab Fibonacci ini memang mesti practice. Kamu practice dulu, lepas tu dia akan make sense after a lot of practice. Okay, thank you everyone for coming to my webinar. See you guys next week. Okay, thank you.